Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba bayangkan pagi ini ketika bangun tidur. Apakah lutut terasa agak kaku? Atau mungkin jari-jari tangan sulit digerakkan dengan lentur seperti dulu? Jika iya, mungkin Bapak Ibu berpikir, ini wajar karena usia. Tapi izinkan saya bertanya lebih jauh, apakah benar semua itu hanya karena usia? Beberapa minggu lalu saya sempat berkunjung ke rumah seorang pasien lama, Pak Samsul namanya. Beliau adalah pensiunan guru berusia 68 tahun, dan dulunya aktif berjalan kaki keliling kampung setiap sore. Tapi sore itu, saya melihat Pak Samsul duduk terpaku di teras rumah. Senyumnya tetap ramah, tapi langkah kakinya berat, seakan menahan nyeri yang tak ia katakan. Setelah saya tanya pelan-pelan, beliau mengaku bahwa lututnya mulai sering bengkak dan terasa kaku. Awalnya disangka masuk angin, tapi setelah saya lihat lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan cuaca, melainkan kebiasaan makan sore. Gorengan panas, teh manis 2 gelas, dan sosis goreng sebagai camilan malam. Cerita Pak Samsul bukan satu-satunya. Di usia senja, banyak dari kita rajin minum suplemen, tetap aktif secara fisik, bahkan ikut senam lansia setiap minggu. Tapi satu hal yang sering terlewat justru adalah apa yang kita pilih untuk dimakan setiap hari. Padahal dari situlah seringkali proses pengikisan sendi dan pengeroposan tulang diam-diam dimulai. Hari ini, mari kita bahas dengan jujur dan tenang. 3 jenis makanan yang selama ini mungkin terlihat biasa saja, tapi ternyata bisa menjadi penyebab tulang cepat rapuh dan sendi makin sering nyeri. Kita juga akan belajar cara sederhana untuk menggantinya dengan pilihan yang lebih aman, agar masa tua tetap aktif dan mandiri. Siap untuk memulainya bersama saya? Bapak dan Ibu, ketika usia kita bertambah, tubuh tidak hanya menua secara fisik, tapi juga perlahan berubah dari dalam. Salah satu perubahan yang paling sering saya temui di ruang praktik adalah keluhan sendi, mulai dari lutut terasa ngilu, punggung kaku saat bangun tidur, hingga sulit naik tangga karena sendi terasa berat. Banyak orang mengira itu hanya akibat usia tua, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Salah satu faktor utama yang bekerja secara diam-diam adalah peradangan kronis, suatu kondisi saat sistem kekebalan tubuh terus bekerja berlebihan dan justru merusak jaringan sehat, termasuk jaringan tulang rawan di persendian kita. Peradangan inilah yang dalam jangka panjang membuat sendi cepat rusak, bengkak, dan terasa sakit walau hanya untuk bergerak ringan. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 40% lansia usia di atas 60 tahun mengalami gejala pengeroposan tulang ringan hingga sedang. Namun sebagian besar tidak menyadari karena keluhannya dianggap sepele atau tidak diperiksa secara rutin. Yang lebih mengejutkan, dalam sebagian besar kasus, peradangan ini bukan berasal dari infeksi atau cedera, melainkan dari pola makan sehari-hari. Makanan yang tinggi gula tambahan, penuh pengawet, atau digoreng dalam minyak olahan bisa memicu reaksi peradangan sistemik yang pelan-pelan tapi pasti mempercepat rusaknya sendi. Apakah Bapak dan Ibu pernah memeriksakan kepadatan tulang atau kondisi sendi dalam 2 tahun terakhir? Atau mungkin masih merasa bahwa semua rasa nyeri itu adalah bagian alami dari menua? Saya percaya nyeri sendi bukan sesuatu yang harus dianggap wajar. Kita bisa mencegah, kita bisa memperlambat, bahkan kita bisa memperbaiki kondisi sendi, asal tahu dari mana penyebabnya datang. Sendinya kita tidak harus rusak terlebih dahulu untuk bisa dirawat. Justru kalau dirawat sejak belum nyeri, tubuh akan jauh lebih siap menghadapi usia. Dan salah satu kunci terbesar justru ada di piring makan harian kita. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam 3 jenis makanan yang sering kita temui di dapur atau warung langganan, tapi diam-diam bisa mempercepat pengeroposan tulang dan memperparah nyeri sendi di usia senja. Bapak dan Ibu, kalau sore hari tiba, biasanya apa yang jadi teman setia di meja? Apakah segelas teh manis hangat? Atau mungkin sebungkus biskuit kecil buat teman nonton televisi? Saya paham, rasanya manis itu seperti hiburan kecil di tengah hari yang sunyi. Tapi justru dari kebiasaan kecil seperti itulah, keluhan sendi sering muncul diam-diam tanpa kita sadari. Saya pernah menangani seorang pasien, Ibu Nur namanya, usia 63 tahun. Beliau terlihat sehat, aktif ikut pengajian, bahkan masih suka menjahit di rumah. Tapi beberapa bulan terakhir, lututnya mulai sering terasa ngilu. Katanya, setiap kali naik tangga, sendinya terasa berat. Awalnya beliau pikir ini hanya karena kelelahan. Tapi saat kami periksa lebih lanjut, ternyata ada tanda-tanda awal pengeroposan di persendian.
Kami pun bicara pelan-pelan tentang kebiasaan hariannya. Dan di sanalah saya tahu, setiap hari Ibu Nur minum 2 gelas teh manis, 1 pagi, 1 sore. Ditambah biskuit kemasan yang menurut beliau, cuma sedikit saja kok. Tapi di usia lanjut, tubuh kita lebih sensitif. Gula tambahan seperti itu bukan hanya mempengaruhi kadar gula darah, tapi juga memicu peradangan yang menggerogoti pelan-pelan bantalan sendi kita. Bapak dan Ibu mungkin belum tahu, tapi ada zat berbahaya yang terbentuk dalam tubuh ketika kita terlalu banyak konsumsi gula. Namanya AGEs, Advanced Glycation End Products. Zat ini bekerja diam-diam, merusak jaringan kolagen, melemahkan bantalan sendi, dan membuat tubuh kita tidak lagi selentur dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu merasa lutut mulai kaku saat bangun tidur atau sulit menggenggam benda kecil karena jari terasa kaku, jangan buru-buru menyalahkan usia. Bisa jadi ini reaksi dari dalam tubuh karena terlalu sering diberi makanan manis dan olahan yang kelihatan sepele. Saya tahu, tidak mudah langsung berhenti. Kita sudah terbiasa sejak dulu. Tapi Bapak dan Ibu bisa mulai dengan satu perubahan kecil. Misalnya, mengganti teh manis dengan air hangat berisi irisan lemon. Atau ketika ingin yang manis, pilih buah segar seperti pisang matang atau pepaya. Rasanya tetap enak, tapi jauh lebih ramah bagi sendi. Percayalah, tubuh kita akan berterima kasih. Sendi akan lebih ringan, nyeri akan berkurang, dan aktivitas harian bisa kembali dilakukan tanpa rasa takut. Dan semua itu bermula dari hal sederhana yang kita pilih setiap hari. Dari 1 gelas, 1 camilan, dan 1 keputusan kecil untuk lebih sehat. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang juga sangat akrab di meja makan banyak keluarga, daging. Apalagi kalau sudah hari libur atau ada tamu datang, rasanya masakan belum lengkap. Kalau belum ada semur daging, rendang, atau sate. Daging memang sumber protein yang dibutuhkan tubuh. Tapi di usia kita sekarang, terlalu sering makan daging merah, terutama yang diproses seperti sosis, dendeng, atau kornet, bisa membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Saya teringat dengan Pak Darto, usia 70 tahun, yang datang berkonsultasi karena sendi di bagian tangannya mulai membengkak. Awalnya beliau mengira itu hanya karena sering menulis atau mengangkat galon. Tapi setelah kami periksa, ternyata ada tanda-tanda peradangan di sendinya. Yang menarik, Pak Darto ini hampir setiap pagi sarapan roti isi kornet atau sosis, karena katanya praktis dan cepat. Malamnya pun kadang masih makan sate atau empal daging. Bapak dan Ibu, daging merah dan olahan seperti itu mengandung kadar lemak jenuh yang cukup tinggi. Lemak jenis ini bisa memicu peradangan dalam tubuh. Dan bukan hanya itu, daging olahan juga mengandung zat tambahan seperti nitrit dan pengawet yang jika dikonsumsi terus-menerus dapat menumpuk dan memicu peradangan di sekitar sendi. Tubuh kita memang butuh protein, tapi tidak semua jenis protein berdampak sama terhadap sendi. Di usia muda, tubuh mungkin masih bisa menoleransi banyak hal. Tapi di usia lanjut, sistem metabolisme melambat, kemampuan detoks menurun, dan sendi menjadi lebih rapuh. Jadi apa yang dulu terasa aman, sekarang bisa jadi pemicu masalah. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, daging olahan biasanya tinggi garam. Garam berlebih bisa menyebabkan tubuh menahan air. Kalau cairan ini menumpuk di sekitar sendi, maka pembengkakan dan nyeri bisa makin terasa. Bayangkan sendi yang sudah meradang, lalu ditambah tekanan dari dalam. Tak heran kalau banyak lansia merasa kesakitan hanya karena bergerak ringan. Kalau Bapak dan Ibu masih suka mengandalkan lauk daging setiap hari, mungkin inilah saatnya mulai perlahan-lahan menguranginya. Bukan berarti harus berhenti total, tapi cobalah ganti sebagian dengan sumber protein yang lebih ringan bagi sendi. Misalnya, ikan laut seperti sarden atau tenggiri yang mengandung omega 3 untuk melawan peradangan. Atau tempe dan tahu yang tidak hanya murah dan mudah diolah, tetapi juga kaya serat dan ramah untuk sistem pencernaan. Kita semua tentu ingin tetap bisa berjalan ke masjid, berkebun, atau bermain dengan cucu tanpa harus menahan nyeri. Maka mari kita jaga sendi kita bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan pilihan lauk yang lebih bijak. Karena sendi yang sehat bukan cuma soal mengurangi nyeri, tapi juga menjaga kebebasan dan kemandirian di usia senja. Bapak dan Ibu, coba bayangkan aroma gorengan panas yang baru saja diangkat dari wajan, bakwan, tahu isi, pisang goreng. Siapa yang bisa menolak? Apalagi kalau dinikmati sambil minum teh hangat di sore hari, duduk di teras, mendengar azan maghrib dari kejauhan. Rasanya seperti kenangan masa muda yang masih bisa kita nikmati di hari tua. Namun, di balik kenikmatannya, gorengan menyimpan ancaman tersembunyi untuk kesehatan sendi.
bukan hanya karena mengandung banyak lemak, tapi juga karena jenis minyak yang dipakai dan cara memasaknya seringkali memperburuk keadaan. Saya teringat satu pasien, Ibu Aminah, 66 tahun, seorang penjual gorengan kecil-kecilan di depan rumah. Hampir setiap hari beliau menggoreng puluhan tempe, tahu, dan bakwan. Tapi yang membuat saya prihatin, beliau menggunakan minyak yang sama berkali-kali karena merasa sayang untuk dibuang. Setelah beberapa bulan, beliau mengeluh sendi pergelangan tangannya bengkak dan sakit saat digunakan. Setelah diperiksa, ada peradangan yang cukup serius. Minyak goreng olahan yang banyak dijual di pasaran, seperti minyak sawit murah atau minyak kemasan besar, mengandung asam lemak omega 6 dalam kadar yang tinggi. Padahal tubuh kita hanya memerlukan sedikit. Ketika terlalu banyak, apalagi tanpa diimbangi dengan asupan omega 3, maka yang terjadi adalah peradangan kronis. Dan peradangan ini tidak hanya menyerang organ dalam, tapi juga menyusup pelan ke jaringan lunak di sekitar sendi. Apalagi jika minyak dipakai berulang kali dan dipanaskan pada suhu tinggi. Proses ini akan melepaskan zat-zat berbahaya, seperti aldehida yang sifatnya merusak sel. Zat ini bisa masuk ke aliran darah dan mengendap di jaringan tubuh, termasuk sekitar persendian. Akibatnya, sendi yang tadinya masih lentur, perlahan menjadi kaku, terasa panas, dan mudah sakit. Kalau Bapak dan Ibu saat ini masih sering membeli gorengan di pinggir jalan, atau menggoreng sendiri dengan minyak bekas pakai, mungkin ini waktu yang tepat untuk mempertimbangkan cara lain yang lebih aman. Misalnya, sesekali mengganti menu gorengan dengan kukusan hangat atau tumisan ringan yang menggunakan sedikit minyak zaitun. Saya tahu, meninggalkan gorengan bukan hal mudah. Tapi bukan berarti harus berhenti total. Kita hanya perlu lebih bijaksana dalam memilih. Bisa dimulai dengan mengurangi frekuensinya, mengganti jenis minyak, atau memilih cara memasak yang lebih ramah bagi sendi. Sendi kita itu seperti pintu yang akan sering dibuka tutup sepanjang hari. Kalau engselnya kita rawat, pintu akan tetap mudah dibuka meski sudah tuh. Tapi kalau terus-menerus diberi pelumas yang salah, cepat atau lambat akan macet juga. Jadi mari kita rawat sendi kita dengan makanan yang menjaga kelenturannya, bukan yang diam-diam menyiksanya dari dalam. Bapak dan Ibu, setelah tadi kita bahas 3 jenis makanan yang diam-diam bisa mempercepat kerusakan sendi. Sekarang mari kita balik arah. Tubuh kita bukan cuma tahu rasa sakit, tapi juga bisa memperbaiki diri, asal kita beri bahan yang tepat. Di bagian ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal 3 bahan alami yang bisa jadi sahabat baru bagi sendi. Mudah ditemukan dan bisa dijadikan bagian dari kebiasaan sehari-hari. Yang pertama adalah rempah-rempah yang mungkin sudah ada di dapur, kunyit dan jahe. 2 bahan ini tidak hanya memberi aroma enak pada masakan, tapi juga punya kekuatan luar biasa sebagai penenang peradangan dalam tubuh. Kunyit mengandung zat aktif bernama kurkumin, sedangkan jahe mengandung gingerol yang bekerja serupa. Keduanya bekerja seperti penjaga di dalam tubuh, meredam pembengkakan, memperlambat proses pengikisan sendi, bahkan membantu mengurangi rasa sakit tanpa efek samping seperti obat-obatan kimia. Saya pernah menyarankan salah satu pasien lansia untuk mulai minum air rebusan jahe hangat setiap pagi. Setelah 3 minggu, beliau berkata, "Dok, saya tidak tahu kenapa, tapi bangun pagi jadi lebih ringan. Lutut sudah tidak ngilu seperti kemarin. Kadang tubuh hanya butuh disentuh secara alami, tidak harus dengan suplemen mahal." Selanjutnya, ada satu resep kuno yang dulu sering dipakai orang tua kita, tapi sekarang mulai dilupakan, yaitu kaldu tulang. Baik itu dari ayam kampung, sapi, atau bahkan ikan. Kaldu tulang yang dimasak perlahan selama beberapa jam akan mengeluarkan zat kolagen alami. Kolagen inilah yang membentuk dan menjaga bantalan sendi kita. Kalau tubuh kita kehilangan kolagen, sendi jadi cepat aus dan sakit. Tapi kalau kita rutin mengonsumsi kaldu tulang dalam menu harian, itu seperti memberi pelumas baru pada engsel yang sudah lama kering. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan membuat sup sederhana dari tulang ayam kampung, yang direbus lama dengan sedikit jahe, daun bawang, dan bawang putih. Tidak perlu banyak bumbu, justru kesederhanaannya yang membuat tubuh mudah menyerap manfaat. Dan pelindung terakhir yang tak kalah hebat adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Di usia muda, mungkin kita tidak terlalu memikirkan makanan seperti kenari, chia seed, atau biji rami. Tapi sekarang, saat sendi mulai mudah nyeri, makanan kecil ini justru sangat berharga. Di dalamnya terkandung omega 3 alami dan magnesium, 2 zat penting yang menjaga agar otot tetap rileks dan sendi tidak mudah kaku. Saya mengenal seorang ibu lansia yang setiap hari membawa kantong kecil berisi kacang mete dan almond ke pengajian.
bukan untuk dijual, tapi untuk dikunyah pelan-pelan sebagai bekal sehat. Beliau bilang, daripada ngemil kerupuk terus, saya pilih ini. Lebih mengenyangkan dan lutut saya terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu tidak perlu langsung mengganti seluruh menu harian. Cukup mulai perlahan. Tambahkan irisan jahe ke air minum, buat sup kaldu seminggu sekali, atau ganti camilan malam dengan segenggam kacang. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan dengan niat dan secara konsisten, bisa membawa perubahan besar untuk kenyamanan sendi dan kualitas hidup di masa tua. Kita tidak mencari kesempurnaan, tapi berusaha melakukan kebaikan kecil hari ini, demi tubuh yang tetap tangguh esok hari. Bapak dan Ibu, selain dari apa yang kita makan, ada satu hal lagi yang sangat menentukan kekuatan sendi kita, yaitu cara kita bergerak setiap hari. Di usia kita sekarang, memang tidak harus lari, tidak perlu angkat beban berat. Tapi berdiam terlalu lama juga bisa menjadi musuh yang tak kalah berbahaya bagi sendi. Saya sering bertemu pasien yang berkata, "Dok, saya sudah makan sehat, tapi kok lutut tetap sakit?" Waktu saya tanya rutinitas harian, ternyata sebagian besar waktu dihabiskan duduk. Entah duduk nonton TV, duduk di warung, atau sekadar tiduran karena takut nyeri kalau bergerak. Padahal, justru karena tidak digerakkan, sendi jadi makin kaku dan rapuh. Sendi itu seperti engsel pintu. Kalau tidak pernah dibuka, lama-lama berkarat. Tapi kalau dibuka pelan-pelan, rutin, ia akan tetap lentur. Bapak dan Ibu bisa mulai dari hal kecil. Misalnya, setiap pagi sebelum mandi, gerakan lutut pelan-pelan selama 2 menit. Bisa juga berdiri dari duduk dan kembali duduk sebanyak 10 kali sebagai latihan ringan. Kalau bisa berjalan pagi meski hanya 15 menit keliling halaman, itu sudah langkah luar biasa. Ada satu kebiasaan penting yang kerap terlupakan. Jangan duduk terlalu lama. Setiap 1 jam sekali, bangun, tarik napas, regangkan tubuh. Bisa sambil berzikir atau berjalan ke dapur mengambil air putih. Gerakan ringan ini bukan sekadar olahraga. Ini adalah cara kita memberi pelumas alami ke sendi-sendi kita. Semakin rutin dilakukan, sendi akan makin lentur dan tidak mudah ngilu lagi. Makan sehat dan gerak cukup. 2 hal ini kalau berjalan beriringan, akan membuat usia senja kita terasa lebih ringan. Tubuh lebih siap dan hati pun lebih semangat. Kita tidak butuh sempurna. Kita hanya perlu terus bergerak dan setia menjaga titipan Allah yang begitu berharga, termasuk persendian yang menopang langkah hidup kita. Saya pernah menemani seorang nenek yang semangat ikut latihan peregangan ringan. Beliau bilang, "Saya hanya ingin bisa duduk di lantai dan bermain Lego bersama cucu." Hal-hal kecil seperti itulah yang membuat kita ingin sembuh, bukan? Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah berjalan cukup jauh bersama. Kita bicara soal nyeri sendi yang datang tiba-tiba saat bangun tidur, yang membuat lutut terasa berat, atau tangan sulit digerakkan saat berdoa. Tapi yang terpenting dari semua ini adalah kita sudah tahu bahwa banyak dari keluhan itu tidak selalu harus dianggap sebagai bagian dari usia tua. Ternyata ada makanan yang selama ini tampak biasa, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari kebiasaan bertahun-tahun, yang justru diam-diam mempercepat rusaknya sendi. Makanan manis dan olahan, daging merah serta daging kemasan, hingga minyak goreng yang dipakai berulang kali. Semuanya bisa memicu peradangan dan mempercepat kerusakan sendi dan tulang. Tapi kita juga sudah kenal dengan sekutu yang siap membantu menjaga kekuatan sendi. Kunyit dan jahe yang bisa meredakan nyeri secara alami. Kaldu tulang yang memberi kolagen untuk memperbaiki bantalan sendi. Dan kacang-kacangan yang membawa omega 3 dan magnesium agar tubuh tetap lentur. Sekarang, izinkan saya bertanya dengan jujur kepada Bapak dan Ibu. Dari 3 jenis makanan yang sebaiknya dihindari tadi, manakah yang paling sering masih Bapak Ibu konsumsi? Apakah teh manis di pagi hari, sosis goreng yang praktis, atau gorengan sore yang terasa sulit digantikan? Tidak apa-apa kalau jawabannya masih sering. Sebab perubahan tidak perlu terjadi secara drastis sekaligus. Yang terpenting adalah kita mulai sadar dan mau melangkah perlahan. 1 gelas teh diganti dengan air lemon. 1 kali makan sosis diganti dengan tempe. 1 piring gorengan digantikan dengan sup hangat dari kaldu ayam kampung. Itu sudah luar biasa. Mari kita jaga sendi kita bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk tahun-tahun mendatang. Agar Bapak dan Ibu tetap bisa berjalan ke masjid tanpa dituntun, tetap bisa menggendong cucu, tetap bisa menikmati pagi tanpa nyeri, dan tetap hidup dengan martabat serta kemandirian yang utuh. Menjaga tubuh adalah bentuk syukur atas amanah dari Allah. Kalau kita rawat, insya Allah tubuh ini bisa menjadi teman setia sampai akhir usia.
Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikanlah kepada teman-teman sebaya saudara atau siapapun yang mungkin sedang diam-diam menahan nyeri sendi setiap hari. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak pula yang bisa kita bantu. Mari kita bangun komunitas lansia yang lebih sehat, kuat, dan bahagia bersama-sama. Kalau memungkinkan, mari jadwalkan pemeriksaan sendi atau kepadatan tulang dalam waktu dekat. Lebih baik tahu lebih awal daripada menyesal belakangan.